Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang SPSS T-Test. Nah, oke, sebelum kita mulai ke percobaannya atau uji cobanya dengan SPSS, kita bahas sedikit tentang T-Test atau uji T. Nah, uji T atau T-Test adalah tes statistik yang dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip membandingkan rata-rata atau mean dua kelompok yang perlakuan itu. Jadi ada dua kelompok dengan perlakuan itu yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan hipotesis, menentukan sampel, mengetes normalitas. Ini bisa menggunakan SPSS. Yang kedua, jika normal, lanjutkan dengan tes homogenitas. Jika homogen, maka lanjut dengan uji T. Nah, untuk normalitas bisa kalian cek video saya untuk lebih lengkapnya. Jika datanya di sini homogen, maka kita lanjut ke uji T. Nah, uji T yang digunakan adalah independent T-Test. Nah, independent T-Test itu juga bisa disebut juga uji tes yang saling bebas. Jadi pasangannya itu saling bebas. Nah, sedangkan jika tidak homogen, kita bisa menggunakan paired T-Test atau uji T yang saling berpasangan. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang kita coba. Yang pertama tentang independent T-Test. Nah, di sini skor efektif membaca atau CAM antar siswa yang menggunakan teknik membaca model SG3R dengan CAM teknik membaca model biasa. Siswa yang antara CAM SG3R dengan model biasa. Panelnya, CAM siswa yang menerapkan SG3R itu sama dengan CAM siswa yang membaca dengan cara biasa. Satunya, CAM-nya SG3R siswanya itu lebih tinggi daripada CAM siswa dengan cara biasa. Baru bisa disimpulkan dengan ini ya, rata-ratanya untuk eksperimen sama dengan yang kontrol. Lalu eksperimen lebih besar untuk yang rata-rata, kontrol dan untuk yang H1. XC untuk kontrolnya yang menerapkan SG3R, eksperimen. Yang SG3R, yang SK atau rata-rata K ini untuk kontrol yang dengan cara biasa. Ini ada bukan 30, ada 38 subjek. Ini ada 38 subjek yang akan diuji. Nah, di sini kita menggunakan independen. Kenapa? Karena ini adalah dua sampel yang saling berbeda. Jadi kita menggunakan independen. Ini salah satu contoh kenapa menggunakan independen. Nah, untuk contoh yang paired nanti setelah ini ya. Jadi kita per tahap dulu yang independen. Ini contohnya dua sampel yang berbeda. Nah, karena kita menggunakan independen, dari data ini harus diubah dulu. Ini sudah saya siapkan. Data tadi dibentuk seperti ini. Ini nomor subjeknya untuk mempermudah saja. Boleh ditambah, boleh tidak. Ada 38, datanya ini 1 sebagai kelompok eksperimen, 2 sebagai kelompok kontrol. Oke ya, jadi ini data yang pertama, lalu sebelahnya untuk keterangan kelompok. 1 ini eksperimen, jadi 45,3, 1 berarti untuk kelompok eksperimen, yang bawahnya kontrol. Ya, ada 38 juga. Nah, setelah itu di sini datanya saya copy, bisa kalian copy. Lalu kalian buka SPSS-nya. Dari sini klik data view, sini paste di sini. Jika sudah tercopy semua, pastikan datanya sudah lengkap ya. Dari di sini sudah lengkap. Lalu klik variable view. Ini. Nah, kita beri keterangan untuk barisnya. Yang pertama saya simpulkan dengan D, yang kedua dengan K. D itu datanya, K itu kelompok. Nah, jika sudah, di sini kan di K atau baris K ini ada 1 dan 2 ya. Nah, ini harus kita beri keterangan agar SPSS tahu 1 itu apa, 2 itu apa.
Di sini di values ini 1 ada titik 3 ini ya. Di ini jika muncul kotak seperti ini, ketik 1, lalu labelnya beri nama tadi kan kelompok eksperimen, add, lalu kedua tadi kelompok kontrol, seperti ini ya. Nah, di add juga, lalu oke. Nah, jika sudah, klik analyze compartments, lalu kita ke independent sample t-test. Nah, data D itu dipindah ke tes yang akan diuji, lalu kelompok ke grup. Nah, di sini ada options. Nah, jika kalian menggunakan alpha 5%, maka di sini persentasenya adalah 95. Dapat dari mana? 100% dikurangi 5%. Jika kalian menggunakan alfanya 1%, maka persentasenya dirubah menjadi 99. Karena saya di sini menggunakan alfanya 1%, maka saya ubah jadi 99. Dapat dari mana? 100% dikurangi 1%. Oke, jika sudah, klik continue. Lalu di sini ada define group ini ya. Lalu ada 2 grup tadi kan, 1 untuk grup pertama, 2 untuk grup kedua. Boleh ditukar, tapi paling enak seperti ini ya, disamakan saja. Continue, lalu oke. Nah, akan muncul 2 tabel ini. Nah, di sini saya copy. Sudah saya siapkan di sini di Word-nya. Ini Word-nya. Sebelum lanjut ke pembahasan di tabelnya, kita bahas dulu tentang hipotesisnya. Pengujian hipotesis yang pertama, kita akan uji dulu tentang homogenitas. Jadi ini pengujian hipotesis homogenitas. Nah, jika secretnya kurang dari 1% tidak homogen, jika lebih dari homogen. Ini jika sudah pasti dia homogen, bisa kita lanjut yang kedua. Ini hipotesis untuk t-test ya. H0 nya seperti tadi yang sudah saya bacakan, H1 juga sama. Kriteria pengujiannya, jika kurang dari 1% site-nya, H0 ditolak. Jika lebih dari, maka H0 diterima. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk tabel pertama itu hanya keterangan saja ya. Jumlahnya, rata-rata, standar deviasi, standar error rata-ratanya. Nah, kita lanjut saja. Di sini tabelnya untuk mengetes independent t-test. Nah, di sini saya menggunakan alpha 1%. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi 99%. Lalu di sini kita uji homogenitas F 0,249 ini bisa kalian gunakan jika kalian mau menggunakan tabel, karena kita menggunakan site atau mempermudah agar lebih cepat. Kita gunakan ini F nya untuk yang homogenitas. Ternyata dia lebih dari alfanya 1% ya, atau 0,01, maka dapat kita katakan dia homogen. Karena homogen berarti kita bisa lanjut ke uji t-test atau uji T. Nah, di sini yang kita lihat di sini ya, T-nya 4,747, site-nya nih ya 0,000. Nah, ini yang kita gunakan. Ini T-nya jika kalian mau menggunakan tabel, site-nya sini kan 0 ya, berarti 0,000. Dia kurang dari alfa yang 1% atau 0,01, maka H0 ditolak. Berarti bagaimana? H1 yang diterima. Ini H0 harusnya. Nah, jika H0 ditolak, H1 diterima, maka kesimpulannya siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang membaca dengan cara biasa. Nah, itu kesimpulannya. Ini untuk yang independent t-test. Nah,
Lanjut kita bahas untuk yang pirate t-test ya. Oke, yang berikutnya, bagaimana jika datanya tidak homogen? Nah, jika tidak homogen, maka kita menggunakan pirate t-test atau uji T yang sampelnya berpasangan. Jadi, pirate t-test ini bisa digunakan untuk dua syarat. Yang pertama, datanya tidak homogen atau saling berpasangan. Maksudnya berpasangan bagaimana? Misalkan ada pretest, ada posttest untuk kelompok yang sama. Misalkan ada kelompok A. Kelompok A ini atau kelas A 7A misalkan. 7A ini berpasangan. Jadi ada yang pre dan ada yang post. Atau yang kedua, jika datanya tidak homogen. Jika independen tadi berarti kan dia harus saling bebas, terpisah itu ya. Jadi jika yang pertama syaratnya harus homogen gitu ya, dan bebas. Nah, di sini yang berikutnya kita akan bahas tentang yang pirate t-test. Ini ada siswa SDA dan siswa SDB. Yang akan diuji adalah tentang pemahamannya. Jadi pemahaman dalam membaca. Ini ada datanya, ada A dan B. Nah, di sini kita anggap dia normal dan sudah diuji normalitasnya dan sudah diuji homogenitas, ternyata dia tidak homogen. Maka kita lanjut ke menggunakan pirate t-test itu ya. Nah, data tersebut sudah siapkan di Excel ini. Nah, karena di kelompok A ini ada 29 dan di kelompok B ada 27, berbeda jumlah subjeknya, maka kelompok B disesuaikan banyak subjeknya menjadi sama dengan kelompok yang lebih banyak. Nah, caranya karena di sini kan kurang 2, maka kelompok untuk subjek ke-28 kan tidak ada, kita anggap 0, dan kelompok 29 juga kita anggap 0. Itu ya. Misalkan kelompok A ada 29, kelompok B ada 35 misalkan. Maka di kelompok A untuk nilai yang ke-28 sampai 35 ditulis cukup dengan 0 gitu ya. Jadi agar subjek antara A dan B itu sama, jadi diakali dengan memberi nilai 0 untuk subjek yang lebih kecil. Karena di sini B lebih kecil 27 sedangkan A ada 29, maka untuk subjek ke-28 karena tidak ada di B ditulis 0 dan 29 juga 0, data ke-29 atau subjek ke-29. Nah, dari sini datanya kita copy, lalu siapkan di SPSS di data view, di paste di sini, paste, lalu di variable view. Yang pertama tadi kan kelompok A ya, berarti SDA ya, berarti A, ini B. Kita beri label, ini SDA, ini SDB. Nah, jika sudah, klik Analyze, lalu Compare Mains, karena dia datanya itu homogen, gitu ya. Atau bisa juga opsi kedua, tadi apa? Datanya berpasangan. Berpasangan contoh simpelnya pretest dan posttest. Kalau di sini kalian klik pirate sample t-test. Nah, klik yang SDA panah ini, lalu yang SDB. Nah, tentukan dulu alfanya. Karena saya menggunakan alfa 1%, maka untuk persentasenya ini dibuat berapa? 99. Ya, jika 5% maka 95%. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, ini datanya sudah muncul. Ini data ini saya copy, saya siapkan di Word ya. Nah, ini sebelum lanjut kita ke tabelnya, kita baca dulu atau kita pelajari dulu hipotesisnya. Hipotesis yang pertama atau H0-nya, maksud saya, kemampuan membaca pemahaman siswa SDA sama dengan SDB. Untuk satunya, kemampuan membaca pemahaman siswa SDA lebih tinggi dibanding dengan kemampuan membaca pemahaman siswa SDB.
Nah, hipotesis atau pengujian hipotesisnya. Jika SAIK-nya kurang dari 1%, maka H0 ditolak. Jika lebih dari H0 diterima. Jika kalian menggunakan 5%, tinggal dirubah nih ya 5%. Oke, kita lanjut di sini. Ini datanya tentang main-nya, rata-ratanya. Ini SDA, SDB. Nah, N-nya di sini sama ya. Karena tadi sudah kita mengakalinya. SDB-nya dari 27 agar mengakalinya ke 28, 29 dirubah jadi ditambah dengan maksudnya diisi dengan 0 gitu ya. Ini tanda deviasinya, ini error rata-ratanya. Untuk korelasinya kita tidak pelajari. Lanjut ke pilotnya. Nah, di sini alfanya kita menggunakan 1%. Itu 1%. 1% ya. Lalu ini T-nya di sini 3,683 ya. 3,683 kalau salah. Nah, T-nya ini digunakan jika kalian menggunakan tabel ya, tabel statistik. Nah, karena di sini tidak menggunakan itu, berarti kita lanjut ya. Di SAIK-nya ini kan 0,001. Ternyata masih kurang dari alfa, yaitu 1%, 0,001. Maka H0 ditolak. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman SDA lebih tinggi dibandingkan kemampuan membaca pemahaman siswa SDB. Seperti itu kesimpulannya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.